Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Digita Otaviani Putri. Saya merupakan dosen dari Prodi Teknik Industri Universitas Merdeka Malang. Saat ini saya mengampu mata kuliah Quality Engineering, di mana mata kuliah ini berada di semester 7 dan juga memiliki beban 2 SKS. Dalam mata kuliah Quality Engineering ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai prosedur dan juga metode dalam desain eksperimen. Capaian yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengetahui prosedur dalam desain eksperimen, mengidentifikasi, dan juga melakukan analisis dari hasil eksperimen. Dalam mata kuliah ini terdapat berbagai macam tugas yang harus diselesaikan oleh mahasiswa, di mana dalam tugas tertentu memungkinkan mahasiswa untuk bisa mempelajari dengan bantuan software statistik, yaitu software SPSS dan juga Minitab. Berikut adalah video pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam mata kuliah Quality Engineering. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Digita Otaviani Putri. Kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu materi kedua dari kuliah Quality Engineering. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep dan prosedur desain eksperimen. Nah, di pertemuan pertama di minggu lalu ya, selain saya sudah menjelaskan RPS dan juga kontrak kuliah, kemarin kita sudah membahas mengenai pendahuluan terkait dengan desain eksperimen. Nah, sebelum saya masuk materi hari ini, saya jelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu desain eksperimen. Nah, sambil kita mengingat-ingat materi yang minggu lalu ya. Jadi desain eksperimen itu sebenarnya apa sih? Desain eksperimen ini adalah merupakan salah satu prosedur ya, di mana diharapkan ketika nanti kalian akan melakukan penelitian, diharapkan bisa menghasilkan hasil yang objektif. Dalam melakukan penelitian, tentunya kalian kan sudah merumuskan permasalahan ya. Permasalahannya seperti apa, kemudian kita nanti akan mencari metode yang sesuai. Nah, di mana desain eksperimen ini berusaha untuk bagaimana kalian dalam melakukan penelitian menyesuaikan antara tujuan penelitian, kemudian metode yang akan dipakai sampai menganalisis hasil dari penelitiannya. Ya, sehingga secara garis besar tujuan dari desain eksperimen di sini adalah bagaimana mengatur atau memberikan petunjuk tentang memperoleh informasi. Tentunya dalam memperoleh informasi ini kita dapatkan dari apa? Data penelitian kita. Jadi bagaimana kita bisa mengambil data penelitian kita dengan baik ya, secara sistematis yang nantinya akan bisa melakukan penelitian dengan baik dan juga bisa menganalisis sehingga hasil akhirnya adalah kita bisa memperoleh hasil penelitian yang sesuai dalam artian bahwa hasil penelitian kita sesuai dengan tujuan dari apa yang awal kita tetapkan dalam penelitian kita. Ya, jadi itu secara garis besar dari desain eksperimen, di mana kita akan lanjutkan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang konsep dan prosedur dari desain eksperimen. Saya mulai dari awal, yaitu tentang prinsip desain eksperimen. Ini ada 3 prinsip desain eksperimen yang harus kita perhatikan ketika kita akan melakukan suatu penelitian, ya, penelitian eksperimental. Yang pertama ada pengacakan, yang kedua ada pengulangan, dan yang ketiga adalah local control. 3 prinsip dalam desain eksperimen ini harus kita perhatikan agar penelitian kita sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Yang pertama adalah pengacakan. Pengacakan di sini tujuannya adalah untuk mengurangi faktor terjadinya bias, di mana kita tidak boleh kecenderungan mengambil hanya salah satu dari suatu hal yang akan kita teliti. Misalnya kita akan meneliti bagaimana efek pupuk terhadap tinggi tanaman. Kita tidak boleh hanya meneliti bibit tanaman yang baik-baik saja. Ya, kita kelompokkan, kemudian kita hanya mengambil bibit yang itu saja. Nah, dengan faktor pengacakan, misalkan saya mengelompokkan bibit tersebut dalam satu keranjang besar, misalkan seperti itu ya, di mana semua bibit yang ada di situ itu memperoleh kesempatan untuk bisa kita tanam dengan pengacakan tersebut. Artinya, untuk menghindari adanya kecenderungan menghasilkan suatu kecenderungan hasil tertentu.
yang itunya nanti tentunya tidak baik untuk penelitian kita karena hasilnya tidak bisa kita peroleh seobjektif mungkin. Nah, yang kedua adalah pengulangan. Nah, pengulangan di sini tentunya dalam mengambil data penelitian kan kita tidak hanya mengambil hanya 1 kali pengambilan data saja. Ya. Pasti kita melakukan beberapa kali pengambilan data. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk kita bisa tahu variasi dari datanya. Kalau cuma 1 kali pengambilan, apakah benar bahwa hasilnya itu bisa menggambarkan dari keseluruhan prosesnya? Tentunya belum tentu, ya kan? Kalau 1 kali pengambilan data pas hasilnya baik, apakah kita langsung menilai bahwa hasilnya baik? Ya. Kemudian kalau pas hasilnya jelek, apakah langsung hasilnya itu dinilai jelek? Nah, sehingga pengambilan data hanya 1 kali itu juga tidak baik dalam penelitian. Sehingga kita harus melakukan pengulangan untuk memastikan bahwa data kita ini bervariasi dan bisa kita lihat bagaimana kecenderungannya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah local control, di mana kita mengkondisikan untuk mengatasi pengaruh dari perbedaan. Ya, kalau misalkan tadi kita menanam bayam, ya, selain pupuk, faktornya kira-kira apa? Yang bisa suhu, kemudian apalagi air, betul. Kalau saya hanya meneliti efek pupuk saja terhadap pertumbuhan tanaman, tentunya suhu dan air itu bisa mempengaruhi istilahnya, ya kan? Karena kan tidak bisa kita pungkiri bahwa suhu dan juga air itu nanti juga pasti akan ikut mempengaruhi pertumbuhan tanamannya. Sehingga bagaimana kita mengkondisikan agar hanya efek dari pupuk saja yang bisa kita lihat. Nah, itu juga dengan menggunakan lokal kontrol ini tadi, agar keadaannya itu bisa homogen. Ya, seperti itu. 3 prinsip desain eksperimen ini yang harus kita perhatikan dan juga kita terapkan dalam penelitian kita agar penelitian kita nanti menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang dari tujuan penelitian kita. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan mempelajari beberapa istilah yang biasanya digunakan dalam desain eksperimen. Penyebutan istilah-istilah ini berlaku dalam mempelajari desain eksperimen. Ya, jadi yang pertama adalah perlakuan. Perlakuan itu sebenarnya apa? Kondisi dalam suatu eksperimen yang digunakan kepada objek penelitian. Ya, jadi apa yang dilakukan terhadap objek penelitian itu adalah perlakuan. Perlakuan di sini bisa berupa perlakuan tunggal maupun juga perlakuan kombinasi. Contoh misalkan, saya ingin meneliti pengaruh gizi terhadap produktivitas dari suatu pekerja. Sehingga perlakuan yang bisa saya lakukan terhadap objek penelitian saya adalah bagaimana saya mengatur gizi yang diberikan kepada pekerja. Misalkan pekerja shift pertama dengan shift kedua saya berikan ukuran makanan atau gizi yang berbeda. Nah, itu nanti kita ukur seberapa besar efeknya. Misalkan kalau terlalu malam diberikan banyak nasi dan lain sebagainya, kira-kira makin ngantuk enggak? Ya, pasti akan lebih ngantuk. Tapi kalau pagi apakah tidak ngantuk? Belum tentu juga. Ya, nah makanya itu di situ nanti kita berikan beberapa kombinasi perlakuan sehingga nanti kita bisa mengukur apakah memang benar ada pengaruhnya antara perlakuan tersebut terhadap respon, yaitu di situ adalah produktivitas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah unit eksperimen. Kalau tadi perlakuan yang dilakukan terhadap objek penelitian, unit eksperimen di sini juga bisa berlaku ya atau berarti bahwa objek dari penelitian tersebut. Nah, unit eksperimen di sini adalah yang dikenai perlakuan. Kayak tadi berarti yang dikenai perlakuan adalah pekerja ya. Yang diberikan kombinasi perlakuan tadi adalah pekerja. Pekerja di sini adalah sebagai unit eksperimen atau objek dari penelitian tersebut. Ya, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kekeliruan dalam eksperimen. Dalam melaksanakan penelitian, tentunya ada salahnya kan? Ya kan? Jangankan penelitian, kita manusia aja ada salahnya, benar? Nah, apalagi dalam penelitian. Tidak menutup kemungkinan bahwa kekeliruan itu besar dalam penelitian.
Ya, kan kita nggak tahu tuh dalam melakukan penelitian itu kekeliruan kita seberapa besar. Apakah semuanya hasilnya berjalan dengan baik, ataukah ternyata ada data yang di luar kewajaran. Misalkan tadi ya, pertumbuhan tinggi tanaman terhadap pengaruh penambahan pupuk terhadap tinggi tanaman. Ada yang tumbuhnya misalkan per minggu misalkan 5 cm. Ada yang terlalu kecil, belum tumbuh-tumbuh misalkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang sangat besar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa juga menandakan terjadinya kesalahan. Dalam hal apa? Nanti kita bisa mengobservasi kesalahannya apa. Apakah penambahan pupuknya sudah sesuai dosis yang kita teliti, ataukah memang masih kurang? Jangan-jangan pertumbuhan tanamannya itu karena hari ini saya kasih 2 sendok takar, kemudian besoknya yang harusnya 2 jadinya cuma 1,5. Nah, kesalahan-kesalahan eksperimental seperti itu biasanya memang muncul saat kita melakukan eksperimen. Namun di sini kita harus meminimalkan terjadinya kesalahan tersebut. Dengan cara apa? Nih, menggunakan bahan eksperimen yang homogen. Kalau tadi menggunakan pupuknya dengan takarannya 2 sendok takar, ya berarti besoknya juga 2 sendok takar. Harus seperti itu. Kemudian, memiliki informasi yang sebaik-baiknya tentang variabel. Artinya kita tahu variabel yang kita teliti itu karakteristiknya seperti apa. Bayam tadi sensitif terhadap apa? Misalkan cahaya. Nah, kita letakkan di tempat yang misalkan terkena cahaya matahari yang sama. Nah, itu bagaimana kita memperlakukan atau mengetahui karakteristik terhadap variabel kita. Dan juga yang berikutnya adalah melakukan eksperimen dengan teliti. Seperti yang sendok takar tadi. Misalkan awalnya sendok takarnya penuh sampai memenuhi sendoknya, kemudian yang berikutnya tidak penuh. Nah, itu kan meskipun sama-sama 2 takarannya, bisa jadi gramasinya berbeda, sehingga memang harus dilakukan dengan lebih teliti. Dan kemudian yang ketiga adalah kita melakukan langkah-langkah dalam desain eksperimen yang diharapkan bahwa langkah-langkah tersebut menjadikan penelitian kita lebih efisien. Ya, oke. Kemudian saya lanjutkan lagi ke yang keempat, yaitu faktor dan level. Faktor di sini merupakan variabel bebas. Dalam penelitian kita mengenal 2 variabel. Ada yang tahu 2 variabel itu apa? Variabel dalam penelitian. Ada 2, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Oke, variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel dependen dan juga variabel independen. Ya, variabel bebas di sini adalah variabel independen, ya, yang merupakan variabel yang memberikan efek terhadap variabel respon. Jadi, dalam istilah desain eksperimen, variabel bebas itu kita istilahkan dengan namanya adalah variabel, yaitu faktor. Sementara variabel terikat di sini, istilah yang digunakan adalah respon. Ya. Jadi variabel bebas merupakan faktor yang nantinya akan mempengaruhi variabel terikat atau respon. Di mana perubahan dari variabel bebas ini tentunya nanti akan kita ukur seberapa jauh pengaruhnya terhadap variabel respon. Ya, jadi kalau dalam contoh tadi pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman bayam, misalkan seperti itu, yang merupakan variabel bebasnya adalah pupuk, ya, dengan kadar tertentu. Kemudian pupuk tersebut nanti akan kita teliti bagaimana pengaruhnya terhadap bayam, pertumbuhan tinggi tanaman bayam, sehingga pertumbuhan tinggi tanaman bayam di sini merupakan variabel respon yang akan kita lihat bagaimana efek dari pupuk terhadap responnya itu tadi, ya. Nah, di sini faktor ini bisa memiliki klasifikasi. Misalkan pupuk yang saya berikan terhadap tanaman bayam itu tadi ada 3 jenis. Misalkan jenis A, jenis B, jenis C, dan D. Ini
dinamakan level. Ya, ini dinamakan level. Jadi faktor di sini nanti akan memiliki sebuah level. Bukan sebuah ya, boleh lebih dari satu. Tergantung dari kebutuhan eksperimen. Misalkan ini saya beri nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau level ini nanti berupa angka. Jadi notasinya seperti ini. Misalkan faktornya adalah pupuk. Jadi pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3, dan pupuk 4. Seperti itu. Nah, itu adalah faktor dan level. Oke, silakan Arzuk. Mau tanya, untuk bagaimana cara memilih faktor yang tepat ini? Oke, bagaimana cara memilih faktor yang tepat dalam penelitian? Nah, ini memang kalian dalam menentukan penelitian tentunya memang harus meneliti ya dengan berbagai faktor yang ada. Tapi bagaimana caranya kita menentukan faktor yang tepat? Yang pertama yang harus kita perhatikan atau kita pelajari adalah tujuan penelitiannya dulu seperti apa. Ya, ketika tujuan penelitiannya sudah tahu, kita bisa mencari apa yang bisa mengukur dari tujuannya itu. Misalkan saya kembalikan ke contoh yang tadi. Ya, misalkan tujuan kita adalah bagaimana responnya adalah pertumbuhan terhadap tanaman bayam. Misalkan seperti itu. Nah, pertumbuhan tanaman itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Contohnya tadi ada suhu, ada air. Nah, kemudian salah satunya adalah pupuk. Nah, yang akan kita teliti atau yang menjadi faktor dalam penelitian kita itu adalah harus yang terkait dengan respon atau tujuan dari penelitian kita. Kalau tujuannya Arzuk adalah bagaimana saya ingin tahu bayam ini dipengaruhi oleh apa saja ya. Nah, kita bisa mendapatkan dari mana? Dari sumber referensi. Referensi dari mana? Bisa dari buku, bisa dari penelitian terdahulu. Namun kembali lagi, faktor yang akan kita pakai dalam penelitian kita itu haruslah yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Referensi atau penelitian terdahulu itu memberikan gambaran kira-kira mana saja yang bisa dipakai. Nah, tapi pada akhirnya penentuan faktor itu pastinya harus disesuaikan lagi dengan awal dari tujuan penelitian kita tadi. Jadi seperti itu, bisa dari referensi, kemudian kita sesuaikan dengan penelitian kita. Nah, diharapkan dalam pemilihan faktor ini memang benar-benar harus sesuai dengan responnya atau sesuai dengan tujuannya. Jika terjadi kesalahan, maka tidak akan bisa memberikan gambaran atau hasil sesuai dengan respon yang diharapkan. Seperti itu. Ya, jadi memang harus terkait dengan respon yang diharapkan seperti apa. Ya, dan banyaknya faktor ini tidak harus 1, 2, 3 disesuaikan dengan tujuan penelitiannya lagi. Kembali lagi ke tujuan penelitian. Apakah Arzuk hanya mau meneliti satu faktor ataukah harus 2 faktor dan sebagainya. Itu. Oke, ada faktor dan level. Tentunya kalau faktornya lebih dari 1, itu ada yang namanya interaksi di situ. Jadi ini contohnya, misalkan ini adalah penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi gaya bermain golf, keberhasilan dalam mencetak skor. Ada berbagai faktor di situ, dari drivernya, ball, kemudian modenya, kemudian dari minumannya. Kira-kira mana yang memberikan pengaruh? Nah, yang di atas ini adalah pengaruh dari masing-masing faktornya. Kemudian jika ada interaksi, maka seperti ini. Jadi bisa saja faktor yang kita teliti kalau lebih dari 1 itu ada interaksi di antara faktor-faktornya. Seperti itu. Dan interaksi ini bisa kita ukur apakah memberikan efek yang signifikan atau tidak. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita? Oke, Puswatu silakan. Bagaimana jika dalam suatu penelitian mendapat hasil bahwa tidak ada satupun faktor yang berpengaruh terhadap variabel respon? Oke, jadi kalau kita meneliti kan biasanya berbagai macam tuh ya. Kemudian kalau tidak ada yang memberikan pengaruh bagaimana? Tidak apa-apa, karena memang kita tidak bisa memperkirakan hasil dari penelitian kita apakah benar-benar sesuai atau tidak. Ya, yang perlu kita lakukan adalah menganalisis.
Mana sajakah faktor yang memberikan pengaruh, mana saja faktor yang tidak memberikan pengaruh. Jangan-jangan menyambung dengan pertanyaannya Arzu tadi, ada kekeliruan dalam pemilihan faktor. Sehingga di situ kesimpulannya bisa tidak berpengaruh antar faktor-faktornya. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, silakan. Jika ada interaksi antara faktor, bagaimana cara mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh? Oke, cara mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh nanti akan ada uji lanjutnya. Kayak ini tadi ya, dua faktor yang saling berinteraksi, seperti itu. Nah, nanti mana di antara dua faktor itu yang paling berpengaruh? Ada yang namanya adalah uji lanjut ANOVA. Itu nanti akan kita pelajari di minggu keempat pertemuan perkuliahan kita, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah terkait prosedur dengan desain eksperimen. Tadi kita sudah berbicara tentang apa saja sih istilah-istilah yang digunakan dalam desain eksperimen. Ini adalah prosedur terkait desain eksperimen. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuannya. Kemudian yang tidak kalah penting mengidentifikasi variabel yang akan kita gunakan. Karena itu terkait dengan tujuan penelitian kita. Kemudian kita akan menentukan teknik dan juga desain eksperimen yang digunakan. Kemudian banyak observasinya berapa, kemudian kita akan melakukan eksperimen dan juga mengolah data, dan juga kemudian yang tidak kalah penting adalah menyusun analisis dari hasil pengolahan data tersebut. Seperti itu. Ya, ini memang rangkaian yang harus dilakukan dalam desain eksperimen agar bisa mendapatkan hasil yang objektif ya, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian sebelum kuliah kita berakhir, silakan nanti dikerjakan latihan soalnya. Ada latihan soal yang bisa nanti dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa yang kemudian nanti akan dikumpulkan dan kita bahas untuk minggu depan di perkuliahan kita. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu kuliah kita hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dari kuliah ini ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.